Shalom pagi teman-teman, pada pagi hari ini saya kembali membawakan renungan yang kali ini berjudul Roh Keberanian. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama malam tadi. Kami dapat tidur dengan nyenyak dan terhindar dari mara bahaya. Ya Bapa, terima kasih pula atas pagi yang baru yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan. Bukalah mata dan hati kami agar renungan hari ini dapat kami resapi dengan baik. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan salah satu kejadian yang besar dalam Alkitab, lebih tepatnya pada Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 13, yaitu yang menuliskan tentang hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Pentakosta terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dituliskan bahwa pada hari Pentakosta turun suatu bunyi seperti tiupan angin memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Lalu turunlah dari lidah api dan para rasul penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa membuat mereka berbicara dalam bahasa asing. Orang-orang Yahudi yang mendengar bunyi tersebut pun berkumpul. Mereka terheran-heran mendengar para rasul berbicara dalam bahasa asing. Padahal, para rasul tidak berasal dari daerah tersebut. Pentakosta menjadi salah satu bukti kebesaran hati Yesus. Saat Yesus naik ke surga, Yesus mengutus para muridnya untuk melanjutkan mewartakan kabar keselamatan. Namun, Yesus tidak meninggalkan para muridnya sendirian. Yesus memberikan Roh Kudus dalam diri para murid agar mereka berani mewartakan kabar keselamatan tanpa Yesus. Roh Kudus memberikan para murid keberanian berbicara tentang Kristus di hadapan orang banyak. Mereka yang sebelumnya takut karena takut menjadi target orang Yahudi, mereka menjadi berani mewartakan tentang Kristus karena kuasa Roh Kudus. Ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika saya membaca kisah ini. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah, apakah kita mampu melakukan apa yang dilakukan oleh para rasul? Apa Roh Kudus benar-benar bekerja dalam diri kita? Lalu, kapan Roh Kudus bekerja atas kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sempat menjadi bahan overthinking saya, namun pada akhirnya saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Roh Kudus benar-benar bekerja dalam diri kita. Roh Kudus bekerja 24/7 dalam diri kita tanpa henti. Lalu mengapa kita tidak bisa merasakan Roh Kudus dalam diri kita? Hal ini karena kita lebih memilih mendengarkan suara-suara duniawi dan enggan mendengarkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ini juga menjadi penyebab kita berdosa. Kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus dan memilih melakukan pekerjaan duniawi. Kita mampu sepenuhnya melakukan pekerjaan seperti murid Yesus apabila kita membiarkan Roh Kudus bekerja atas diri kita, sama seperti para rasul membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Saya harap renungan pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama renungan pagi hari ini. Ya Bapa, selanjutnya kami akan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Berkatilah kegiatan-kegiatan kami, kiranya Engkau mengajarkan kegiatan-kegiatan kami, agar kegiatan kami dapat berguna bagi kami ke depannya. Amin.